Kita lanjutkan pengajian kitab tafsir Al-Jailani, yaitu melanjutkan dari surat At-Taubah ayat 61-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhumul ladzina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa udun. Qul udun khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'duna rasulallahi lahum adzabun alim yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Jadi ini lanjutan dari ayat sebelumnya yang membahas tentang 7 asnaf samaniyah yang disebut dengan mustahik atau penerima zakat. Wa minhum, dan diantara ya orang-orang ya pada zaman Nabi, ya masyarakat yang hidup pada zaman Nabi, ya di situ ada para sahabat, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jadi petanya pada zaman Nabi itu ya disebut zaman jahiliyah karena mereka belum beriman. Kalau dia beriman ya berarti dia sudah hijrah kepada Islam. Wa minhum, dan itu diantara atau masyarakat ya pada zaman Nabi, alladzina, ada orang-orang yu'duna, yang mereka menyakiti an-nabiyya, pada nabi. Jadi ayat ini merekam peristiwa ya jejak orang-orang zaman dahulu, yaitu zaman ketika Nabi masih hidup. Ternyata ada kelompok orang-orang yang menyakiti Nabi. Ya tentu ini adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kalau orang yang beriman ya dipastikan tidak. Jadi yu'dunan nabi, mereka menyakiti Nabi. Ya, menyakiti ini bisa berupa secara lisan ya dengan ucapan. Kalau zaman sekarang itu ya dengan bulian, dengan cacian gitu. Dan juga bentuk menyakiti itu juga bisa dengan fisik, misalkan kan lempar batu. Zaman Nabi itu kan ya masyarakat jahiliyah kan begitu. Ketika masih periode Mekah itu Nabi kan dikejar-kejar, ya dilemparin batu, ya dilemparin kotoran unta, ya penuh dengan penderitaan yang luar biasa. Sampai hijrah ke Taif, bukannya mendapatkan pertolongan, justru menerima ya siksaan dari penduduk Taif. Jadi artinya bahwa orang yang menyakiti Nabi itu tidak secara fisik toh, ya, dan juga dengan ucapan. Ini kita ya ikut sedih ya bagaimana seorang nabi disakiti oleh ya orang yang belum paham bahwa beliau adalah sosok nabi akhir zaman. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan yu'dunan nabiyya dengan kalimat wa yusi'unal adab ma'ahu, yaitu orang yang buruk adabnya, buruk tingkah lakunya ma'u serta Nabi. Jadi nggak punya etika, nggak punya tata krama, nggak punya sopan santun gitu. Ya ini oleh Al-Quran direkam, ya. Dijelaskan wa minhum alladzina yu'dunan nabiyya, dan fakta sejarah juga membuktikan bahkan di Taif itu masih ada batu yang pernah dijadikan sandaran oleh Nabi ketika setelah Nabi bisa melewati kepungan masyarakat
yang melemparin batu. Itu masih ada sampai sekarang. Itu bukti sejarah. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ini berarti Nabi disakiti dengan verbal, dengan ucapan. Mereka berkata fi haqqihi iftira'an wastihanatan. Jadi mereka berkata kepada Nabi itu ada indikasi iftira, wastihanatan, geguyu, meremehkan dan menghina. Apaan sih? Kalau zaman sekarang itu apaan sih yang dibawa si A? Jadi direndahkan dan tidak dihargai. Apa sih itu yang diajarkan? Jangan-jangan itu. Jadi iftira'an wastihanatan itu kalimat yang terucap yang disampaikan kepada Nabi. Jadi ucapan-ucapan yang menurut kita itu ucapan yang merendahkan dan itu menyakitkan. Itu. Huwa udunun. Huwa bermula Nabi udunun itu memiliki telinga. Huwa udunun ini kalimatnya sederhana, tapi sesungguhnya ini memiliki makna iftiran istihanatan, kalimat yang merendahkan. Kalau bisa dikatakan Nabi itu juga punya telinga gitu loh. Si A itu punya telinga. Kalau bahasa sekarang itu, kamu dengar gak sih? Kamu kan punya telinga gitu. Ini kan kalimat yang ada iftirok dan istihana. Kamu budek itu gimana gitu. Kalimat masyarakat Jeliyah huwa udunun. Itu kalau kita pahami di masyarakat kita itu kalimat-kalimat yang menyakitkan. Kamu itu punya telinga enggak sih? Budek bener gitu. Huwa udunun ay sami'a kulluhu laisa lahu darbatun wa darabun wa ta'ammaqa fil ma'arif wal haqa'iq bal yasma'u minna wa yajri ala ma sami'a bila taftisin wa tadabburin. Jadi Nabi ini istilahnya dengan disampaikan seperti itu sebenarnya tidak layak tidak layak kalimat-kalimat itu disampaikan kepada Nabi. Artinya itu kalimat yang menghina. Padahal udun telinga. Telinga yang dimiliki oleh Nabi dengan telinga orang Jeliyah tentu beda kualitasnya. Itu. Kenapa demikian? Secara fisik telinga Nabi atau masyarakat atau manusia pada umumnya sama, ada daun telinganya. Tapi yang membedakan adalah kualitas pendengarannya. Kalau telinga orang Arab atau kafir jahiliyah, dia hanya sekedar mendengar ucapan. Tapi kualitas telinganya Nabi tentu istimewa karena bisa menembus menembus batas di luar ruang dan waktu. Telinga beliau bisa mendengarkan kalamullah. Telinga beliau mendengarkan kalimat ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Jibril. Telinga beliau juga mendengarkan ketika Allah berfirman melalui hadis qudsi. Ini tentu beda kualitasnya. Tapi mereka itu dengan kalimat huwa udunun itu merendahkan sebenarnya. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan wa ta'ammaqa fil ma'arif wal haqa'iq. Telinga Nabi secara fisik sama, tapi Nabi memiliki kedalaman di dalam ma'arif, yaitu ilmu-ilmu kema'rifahan. Tadi yang sudah saya katakan, telinga Nabi sudah mendengarkan kalam Allah, mendengarkan langsung kalam-kalam Jibril.
kalimat-kalimat Jibril dan juga mendengarkan hadis qudsi. Wal haqaiq, dan Nabi memiliki kedalaman soal hal-hal yang bersifat dengan haqaiq, yaitu ilmu-ilmu hakikat. Bal yasma'u minna, bahkan Nabi yang mendengar apa yang kita sampaikan. Nabi itu responsif, ya, mendengar keluh kesah umat. Itu. Ala masami'ah, atas apa semua yang telah didengar. Bila taftisin, dengan cara tanpa mencari tahu. Mencari tahu itu tanpa istilahnya kepo kalau bahasa anak sekarang itu. Tanpa harus dapat laporan dari intelijen. Karena apa? Sudah tak terbatas oleh ruang dan waktu. Watadaburin. Gitu. Lah bagaimana teorinya? Kok telinganya Nabi bisa istimewa? Ya sebagaimana di dalam hadis qudsi, ya, ini dasarnya bahwa seorang hamba tidak dapat mendekatiku hanya melaksanakan yang fardu, dan seorang hamba dapat mendekatiku menjalankan yang nawafil. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka pendengarannya itu, ya, mendengar, ya, dengan pendengaran Allah. Artinya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini telinganya para nabi dan juga para aulia. Para aulia juga memiliki anugerah seperti ini. Beda dengan kita, orang awam ini, ya. Dia hanya sebatas mendengar, mengetahui atau mendapatkan laporan. Tapi kalau nabi, ya, sumber informasinya ya langsung mirabbil alamin. Karena memiliki keistimewaan pendengaran yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mensifatinya dengan wa ta'ammaqa fil ma'arif wal haqaiq bal yasma'u minna wa yasri ala ma syami'a bila taftisin wa tadabburin. Ini jadi orang-orang jahiliyah yang meledek, yang ngenyek itu yang nggak paham penjelasan seperti ini. Terus kul, ya, ini perintah Allah, kul wahai Muhammad jawablah, itu. Ini perintah Allah suruh menjawab atas hinaan orang kafir jahiliyah yang wa udunun tadi. Dijawab udunu khairin lakum yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladzina amanu minkum. Ya. Nah, di sini dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kul, katakanlah lahum kepada mereka kafir Quraisy yang tadi yang menghina, ya akmal rusul, wahai rasul yang paling mulia, paling paripurna, sampaikan innama udunun, sesungguhnya telinga lakum bagi mereka, la udunun syarrin wa fitnatun. Ya. Sesungguhnya telinga yang mereka miliki itu ya telinga yang syar, yang buruk, yang menjadi sumber terjadinya fitnah. Sebab orang-orang kafir Quraisy itu kan selalu pengen tahu tentang Nabi tapi tidak mau beriman, sehingga nguping sana sini, ya, gibah, namimah gitu. Nah, itu sesungguhnya telinga yang dibuat untuk nguping, untuk mendengarkan persoalan-persoalan orang lain, ya, itu udun sarin, telinga yang buruk. Apalagi setelah mendengarkan orang lain nguping, ya, bahasa Jawanya itu nguping, suka nguping persoalan orang lain, akhirnya menjadikan sumber fitnah.
Ini telinga yang syarrin, yang buruk, yang bisa memicu terjadinya fitnah. Tapi telinga Nabi dan orang mukmin berbeda. Itu telinga orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Itu. Bal udunu khairil lakum, bahkan telinga lebih baik lakum bagimu. Telinga baik bagimu itu di sini in sodaro angkum ma yata'allaku bi umuri dinikum. Itu apabila yang keluar dari telinga seseorang itu terkait dengan persoalan agama. Contoh kita ngaji, telinga kita dibuat ngaji, buat dengerin Al-Quran. Ini termasuk udunun khair, telinga yang baik. Karena apa? Karena telinga ini digunakan yang berkaitan ma yata'allaku bi umuri dinikum, dibuat mendengarkan terkait persoalan agama. Muwafiqun lima amarallah, sesuai dengan perintah Allah. Itu. Yu'minu billah, orang yang telinganya baik ya, memiliki sifat dia beriman kepada Allah. Ayukiru ya, secara lisan dia sudah mengucapkan syahadat, wa yasduku, dan dia sudah membenarkan biwahdaniyatihi, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yu'minu billah artinya sudah beriman kepada Allah. Wa yu'minu, dan beriman lil mukminina, bagi orang-orang mukmin. Nah, al mukmin yang bagaimana? Dijelaskan al mukhlisin, yaitu mukmin tapi yang mukhlis. Mukmin banyak. Ya, orang mukmin beramal banyak, tapi apakah amalnya orang mukmin itu berkualitas atau tidak? Ini bisa dilihat dari kualitas keikhlasannya. Kalau amalnya banyak tapi tidak ada di dalamnya keikhlasan, yaitu hanya kuantitasnya yang banyak, kualitasnya rendah. Maka lebih baik ya amalnya banyak tapi kualitasnya baik. Artinya amal yang didasari dengan keikhlasan, inilah amal yang istimewa. Ini yang disebut lil mukminin al mukhlisin. Amalnya orang mukmin yang memiliki kualitas keikhlasan. Fima atau bihi minal a'mal, ya, dengan sesuatu yang mereka lakukan ya, dari amal wal aqwal dan ucapan asyadiroh yang keluar anil ikhlas, dari keikhlasan. Jadi orang yang mukmin yang ikhlas itu akan nampak dari sisi ucapan maupun perbuatan. Jadi orang yang hatinya ikhlas dalam memberikan sesuatu, itu akan kelihatan ucapannya, bahasa tubuhnya gitu. Tapi kalau ada orang lihat bahasa tubuhnya, lihat sorot matanya, lihat kelihatan tidak menunjukkan keikhlasan, ya itu sebagai ekspresi batiniahnya. Maka orang yang mukhlis itu akan terekspresi dengan perbuatannya. Nah, amal ikhlas itu apa sih? Amal yang semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena manusia. Wal aqwal, ucapannya tulus, ya, tidak ucapan yang di balik ucapan ada maunya, ucapannya tulus. Nah, hal tersebut bisa keluar karena di dalam hatinya ada keikhlasan. Warahmatun, dan juga yang mendatangkan rahmat. Ya, rahmat itu yaitu ya sifat-sifat penuh kasih sayang, sifat-sifat kelembutan. Lilladzina, bagi orang-orang amanu, ya, mereka beriman minkum dari kalian, wa
dan mereka ikhlas fi imanihim dalam iman mereka. Jadi orang-orang beriman di antara mereka, tapi dengan catatan ya Syekh Abdul Qadir Jilani menambahkan wa akhlisu fi imanim, dia ikhlas dengan imannya. Jadi ikhlas imannya itu ya ikhlas semata-mata karena Allah. Walladzina, dan orang-orang yu'duna, mereka yang menyakiti Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyi wajhin kana, ya, dengan cara apapun yang dia lakukan, apakah dengan ucapan atau dengan perbuatan, ya seperti melempari batu, melempari kotoran unta, itu termasuk tindakan-tindakan yang menyakiti Nabi. Maka siapapun yang menyakiti Nabi baik melalui ucapan maupun melalui perbuatan, ini ancaman Allah, ini yang marah Allah ya. Lahum, itu bagi mereka adzabun, ya, bermula siksa, alimun, yang pedih. Jadi orang-orang yang berani menyakiti utusan Allah, resikonya dia akan mendapatkan siksa yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini bahayanya orang-orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi na'udzubillah min dzalik ini. Ayat berikutnya ya, ini masih menjelaskan tentang kelakuan-kelakuan orang-orang yang hidup pada zaman Nabi tapi mereka yang tidak beriman ya. Wa min jumlatin nifaqil munafikin, atau ada orang yang pura-pura beriman tapi sesungguhnya dia tidak beriman, hanya munafik aja itu. Wa min jumlatin nifaqil munafikin, dan termasuk munafiknya orang-orang munafik wasikokihim, dan sikap ya permusuhan atau antipati mereka. Yahlifuna, mereka bersumpah billahi, dengan Allah, lakum, kepadamu. Ini contoh, demi Allah, itu nggak ada apa-apa kok tiba-tiba bersumpah demi Allah itu. Nah, ini tanda-tanda kalau ada orang kok gampang sumpah kepada Allah. Ini ciri-ciri nifakil munafikin. Ciri-ciri orang munafik itu nggak ada apa untuk meyakinkan orang langsung sumpah demi Allah gitu. Saya tidak bohong, padahal sesungguhnya bohong. Gitu. Lah orang-orang munafikin pada zaman Nabi itu begitu. Ya mereka bersumpah demi Allah, saya beriman demi Allah, saya gitu. Padahal hatinya ya nggak beriman gitu. Liyurdukum, nah, kenapa dia bersumpah? Supaya orang-orang beriman tadi seolah-olah bisa menerima. Liyurdukum itu bisa menerima. Oh ya, dia sudah beriman kok. Dia sudah bersumpah demi Allah. Dia sudah akhirnya kita membuka diri menerima mereka. Jadi mereka bersumpah itu meyakinkan kalau dirinya itu sudah berubah dan dirinya itu sudah tidak seperti dugaan sebelumnya, sehingga bisa diterima oleh mereka. Wallahu, dan bermula Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Ini jadi Allah dan utusannya ahakku, itu lebih berhak ayurduhu, untuk memberikan ridho kepadanya. Itu ay rasuluhu ahakku bil irdo wal marodoh. Irdo'ur rasul mustalzimun lir irdo'illah. Jadi ridhonya para rasul itu sama dengan ridhonya Allah. Bal huwa ainun irdo'ihi subhanahu wa ta'ala, bahkan itu menjadi esensi dari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya
Orang-orang kafir Quraisy tadi, ya ini bukan kafir Quraisy, ya ini sudah levelnya munafikin. Munafikin itu dia sudah beriman, dia sudah Islam, ya. Secara lahiriah sudah syahadat. Cuma dalam hatinya masih banyak penyakit-penyakit batiniahnya. Sehingga dia berani bersumpah. Kemudian biar seolah-olah dia diterima. Padahal yang sesungguhnya menurut ayat ini yang penting itu bukan mencari ridho orang, mencari ridho masyarakat. Yang paling penting itu mencari ridho Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi orang munafik itu orientasinya tadi hanya nampak kelihatan baik tapi di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah dan Rasulnya sesungguhnya dia melakukan kedustaan dan kebohongan. Nah, ayat ini mengingatkan seharusnya yang dicari, yang lebih berhak untuk dicari ridhonya ya Rasul. Sebab kalau Rasul ridho, Allah pasti ridho. Itu. Bal huwa ainu irdhaihi subhanahu wa ta'ala. Menarik ini. Irdha'ur Rasul mustalzimun li irdha'illah. Ridhonya seorang Rasul itu sama halnya ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perilaku orang munafik zaman Nabi itu seperti itu masih ada. Pola-polanya seperti itu. Jadi dia hanya kelihatan pengen wah diterima oleh publik, tapi sesungguhnya dia memiliki kedustaan di dalam dirinya. Ingkanu jika mereka ada mukminin, mereka orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi catatan ingkanu mukminin, jika mereka benar-benar beriman. Buktinya apa kalau di mereka? Yaitu dia lebih mencari ridho Allah, mencari ridho Rasul dibandingkan ridho manusia. Artinya apa? Jangan sampai kita menjadikan orientasi mencari ridho manusia, tapi kita justru mengabaikan ridho Allah. Yang paling istimewa adalah kita cari ridho Allah dan Rasulnya. Kalau kita mendapatkan ridho dari Rasul, pasti Allah memberikan ridho. Jadi ayat ini dengan kata lain memberikan penjelasan kita, jangan sekali-sekali orientasi kita dalam beribadah itu mencari ridho manusia, mencari pujian manusia, mencari supaya dianggap soleh di hadapan manusia. Tapi yang istimewa adalah carilah ridho Rasulnya, carilah ridho Allah. Sebab kalau kita bisa mengamalkan ajaran Rasul, mendapatkan ridho Rasul, pasti kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri hamba yang mukmin yaitu billahi, ya, dia beriman kepada Allah, wa Rasul, dan dia juga beriman kepada Rasulnya. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini, ya, baik makna-makna yang tersirat maupun yang tersurat bisa menambahkan ilmu bagi kita dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.